Lebih suka desain menggembung tapi dengan dual kamera, atau suka desain yang cukup langsing tapi dengan single kamera? And this, the Sony Xperia XZ2 Premium versus Sony Xperia XZ3. Hampir nampak sama dan serupa, tapi sesungguhnya tak sama. Bisa dikatakan mendekati serupa. Compare XZ2 Premium dengan XZ3 memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama dari desain. Sama-sama mengusung kaca Corning Gorilla Glass 5 bagian depan dan belakang. Tapi Xperia XZ2 Premium cukup solid dan berat ketika digenggam. XZ2 series langkah awal Sony memulai desain absurd dengan bagian belakang yang cukup menggembung. Sisi kanan smartphone terdapat small power button, shutter volume, dan shutter kamera. Ini smartphone sudah tahan air IP65 atau 68 dengan USB Type-C terbuka sekaligus metal cover bagian microSD dan SIM card. Dengan hadirnya metal cover flap, secara tidak langsung terjadi peningkatan karena generasi Xperia Z atau sebelumnya rata-rata cover flap terbuat dari plastik. Bagian belakang yang kelihatan absurd lebih menggembung dari seri premium sebelumnya, dengan letak fingerprint di belakang disertai dual kamera. Overall, aku rasa cukup nyaman dan solid, serta feel premiumnya berasa banget ketika digenggam. The Xperia XZ3 is Xperia XZ2 Premium grown up. In a way, ini smartphone lebih condong langsing ke atas dan sudah mengikuti desain smartphone zaman sekarang. Feel premiumnya kurang berasa jika dibandingkan dengan XZ2 Premium. On the hand, berasa lebih enteng dan gak bikin tangan pegel. Bagian belakangnya pun sedikit lebih ramping dari Sony XZ2 Premium. Sekaligus letak fingerprint terletak di bagian belakang disertai single kamera. Sisi kanan terdapat shutter kamera, small power button, dan shutter volume yang sama dengan XZ2 Premium. Overall, XZ3 jauh lebih nyaman digenggam dengan satu tangan. Secara desain, Xperia XZ3 jauh lebih keren dan kekinian. Langsing ke atas, nyaman digenggam dengan satu tangan. Sedangkan Xperia XZ2 Premium lebih solid ketika digenggam. Feel premiumnya lebih dapat. Untuk urusan display, Sony XZ2 Premium memiliki size 5,8 inch IPS XDR10 beresolusi 4K dengan kerapatan 765 ppi. Karena ini IPS dari mantan flagship, kualitasnya masih oke banget. On the hand, feel display is good and better detail. Cukup tajam, warna lebih hidup, sekaligus memiliki ciri khas yang adem dan kalem ketika dipandang. So, IPS display is still better value. Untuk view angle dari segala sudut pandang, ini masih enak banget. Sony XZ3 memiliki size 6 inch POLED XDR10 beresolusi 2K dengan kerapatan 537 ppi. Kualitas dari POLED sudah tidak perlu diragukan lagi. Kontras warna cerah banget. On the hand, feel display layaknya Sony TV keluaran terbaru yang digabungkan dengan smartphone. Tajam banget, nyaman, dan enak dipandang. Yang pasti, OLED jauh lebih enak dari IPS. Untuk view angle dari segala sudut pandang, aku akui POLED lebih sedap, apalagi di bawah terik sinar matahari. Untuk fitur double tap to wake di Sony XZ3 cukup responsif, sedangkan di XZ2 Premium tidak disertakan. Padahal mulai generasi Z2, double tap to wake menjadi salah satu fitur cukup penting dan mulai diperkenalkan. Meskipun secara kertas spesifikasi chipset XZ2 Premium dan XZ3 sama, tapi kenyataan dalam kinerja smartphone hasilnya sedikit berbeda. Performa dari Sony XZ2 Premium diberkati Snapdragon 845, Adreno 630, 6GB RAM, dan 64GB ROM.
geser aplikasi dan multitasking lebih lancar dan smooth. Sedangkan performa dari Sony XZ3 sama, hanya beda di RAM, diberkati dengan Snapdragon 845, Adreno 630, 4GB RAM, dan 64GB ROM. Geser aplikasi dan multitasking cukup lancar, meskipun terkadang agak slow respon. Untuk performa kinerja antara X2 Premium dengan XZ3 tidak jauh berbeda, bahkan sama, tapi secara skor Antutu tertinggi diraih oleh X2 Premium. Selain itu, untuk penggunaan multitasking lebih nyaman di X2 Premium. Secara hardware, baik Sony X2 Premium atau XZ3 memiliki cukup banyak persamaan, seperti microSD card slot dan baterai tanam. Kapasitas baterai di Sony X2 Premium sebesar 3540 mAh, sedangkan kapasitas baterai di Sony XZ3 sebesar 3300 mAh. Selain itu, untuk memperpanjang penggunaan baterai bisa menggunakan stamina mode. Bisa diatur manual atau otomatis untuk level persentase penggunaan sistem stamina mode. Untuk perawatan baterai bisa diatur sesuka hati sesuai waktu yang diinginkan, atau secara otomatis yang akan mendeteksi kebiasaan seseorang yang sering lalai dalam mencharger smartphone. Jadi tidak perlu khawatir nih baterai akan rusak. Ketika malam di charger, paginya bisa dicabut dan baterai dalam kondisi 100%. Nah, ini yang jelas terlihat banget perbedaan antara keduanya terletak di kamera. X2 Premium memiliki dual kamera beresolusi 19 megapiksel dan 12 megapiksel. Mode auto untuk menu tampilannya juga atraktif. Bisa juga beralih ke mode manual untuk mengatur shutter speed, ISO, dan exposure sekaligus white balance. Selain itu, kamera ganda bisa diaktifkan secara otomatis atau dinonaktifkan. Hasilnya cukup oke, dan di malam hari dengan kondisi cahaya yang memadai hasilnya cukup memuaskan. Detailnya cukup dapat, dan di crop pun hasilnya minim noise. Satu hal lagi yang aku suka dari X2 Premium adalah mode monokrom. Kalau ingin hasil foto dan video nampak hitam putih tanpa editing, ini HP pas banget. Langsung pakai mode monokrom and shoot. Hasilnya pas banget, cukup detail, apalagi bukaannya menyentuh angka f1.6. Sekaligus bokehnya rapi dan detailnya cukup dapat. Sedangkan XZ3 memiliki single kamera dengan resolusi 19 megapiksel. Untuk tampilan menu dalam kamera hampir sama dengan X2 Premium. Mode kameranya pun gak jauh berbeda. Bisa memilih mode manual untuk diatur sesuka hati dan hasil lebih optimal. Yang terlihat berbeda adalah tidak terdapat pengaturan mode kamera ganda, karena XZ3 memang hanya memiliki single kamera. Hasilnya pun sedikit di bawah Sony X2 Premium. Dari hasil foto event low lag cukup bagus, tetapi bisa dilihat noise di XZ3 cukup banyak jika dibandingkan dengan X2 Premium. Hal tersebut bisa terlihat banget ketika di crop dan side by side hasil foto dari kedua HP. Oke, ini tes dari Sony XZ2 Premium dengan XZ3 resolusi Full HD 60 fps.
beda untuk signifikan. Bisa dilihat kualitas video side by side dengan resolusi Full HD 60 fps. Di X-E2 Premium jauh lebih oke dan cukup detail. Dual kameranya pun bekerja dengan cukup baik. Di XZ3 pun juga cukup oke, tapi hasilnya di bawah sedikit X-E2 Premium. Mengenai kamera di X-E2 Premium, mungkin sudah pada tahu ya kelemahan dari dual kamera yang hanya bisa otomatis ini. Terkadang selama pemakaian agak sedikit mengganggu. Oke, langsung aja bisa diamati dalam video ini. Bisa dilihat waktu melihat kuda dari sisi kiri, kualitasnya oke dan noise cukup sedikit. Tapi ketika berbalik ke sisi kanan melalui tembok, entah mengapa tiba-tiba noise banyak banget, kemudian balik normal lagi. Makin lama harga kedua smartphone cukup terjangkau. Rentang harga X-E2 Premium 1,5 sampai 1,7 jutaan. Rentang harga XZ3 1,6 sampai 1,7 jutaan. Kedua harga tersebut tidak bisa jadi patokan karena tergantung kondisinya juga. Cocok banget nih yang nyari smartphone mantan flagship dengan harga cukup terjangkau. Sama-sama memakai Android 10 tanpa ada pembaharuan lagi. Geser-geser menu juga cukup lancar dan smooth. Displaynya juga cukup oke, baik X-E2 Premium atau XZ3. Tinggal sesuaikan aja sesuai selera, baik OLED atau IPS. IPS di X-E2 Premium juga oke kok guys. Kameranya pun dari kedua smartphone gak beda jauh. Untuk multitasking memang X-E2 Premium lebih smooth, tapi untuk ketajaman dan display kekinian ya XZ3. Intinya suka multitasking cukup banyak dan kamera lebih unggul bisa ambil X-E2 Premium. Lebih suka display dan desain kekinian bisa ambil XZ3. Kalau masalah desain menggembung di belakang, udah pakai aja dulu. Nanti kalau udah terbiasa jadi biasa kok. Often view just one eye because IPS display, but if you look again about IPS display special former flagship, the Xperia X-E2 Premium is still better value. As always, thank you guys very much for watching. This is Edition for Versus. If you wanna see full review about this phone, you can see link on the description.